Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aditya Rangga Permana dari kelas 12 MIPA 6 dengan nomor urut absen 1. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang kombinasi. Jadi kita akan gimana ya ceritanya tuh, kita mau membahas tentang temannya permutasi, yaitu kombinasi. Kita langsung saja masuk ke dalam materi. Kita masuk ke dalam materi kombinasi. Kombinasi itu adalah teman dari permutasi. Jadi tanpa adanya kombinasi, permutasi tidak akan lengkap. Dan juga rumus dari kombinasi ini tidak akan beda-beda jauh tentunya. Nah, pengertiannya adalah menyusun tanpa memperhatikan urutan-urutan. Pengertian lainnya adalah kita memilih dari N yang ada. N itu apa? N itu yang disediakan. Jadi kita kayak pilih. Misalnya nih, A, B, C, D. Ini kita disediakan huruf ini nih, 4 huruf nih. Nah, tapi kita disuruh milih nih. Maka saya akan milih ABC, susunan ABC, ABD, ACD, BCD. Nah, ini maksudnya apa? Ini tuh, bentar ya. Nah, ini tuh kombinasi 3 huruf dari 4 tanpa pengulangan. Jadi, nah, yang ini A-nya tidak sama, B-nya sendiri, D-nya sendiri, A sendiri, C sendiri, D sendiri. Yang kedua, ini A sama, B sama, C sama, D sama. Jadi terserah mau mengombinasikan huruf-huruf yang disediakan ini. Ada beberapa ini kombinasi 3 huruf dari 4 huruf pengulangan. Boleh juga cuman milih 2. Ini pilih 2 nih, A, D, C, B, A, B, B, D. Jadi pilih 2 aja. Kombinasi 2 huruf dari 4 huruf. Nah, kombinasi ini dinyatakan dalam rumus C kombinasi R dari N. Sama seperti pengucapan pada permutasi. N faktorial, N kurang R faktorial, R difaktorialkan. Jadi, singkatnya, kombinasi itu permutasi yang dibagi R faktorial. Kita lanjut langsung saja ke dalam contoh soal. Diadakan tes terdiri dari 6 soal. Peserta wajib pilih 3 soal. Mau soal 2, 3, 5. Boleh juga dia pilih 3, 1, 4. Yang penting 3. Yang penting 3. Yang penting 3 soal nih. Berapa pilihan yang akan terjadi? Kita langsung saja tuangkan dari rumusnya. Kombinasi 3 dari 6 sama dengan 6 faktorial, N-nya 6, R-nya 3. 6 kurang 3 faktorial kali R faktorial sama dengan 6 kali 5 kali 4 kali 3 faktorial per ini langsung saja 3 faktorial. 3 faktorial kali 3 faktorial. Coret. Maksudnya sederhanakan. 6 kali 5 kali 4 per 3 kali 2 kali 1. 30, 120 bagi 6. Jadi sama dengan 20. Oke. Jadi ada 20 pilihan yang dia boleh pilih. Nah, contoh soal yang kedua. Kontingen terdiri dari 5 orang. 5 ini adalah R nih. Nah, akan dipilih 6. Sabar, saya ganti dulu ininya. Oke, putih biar lebih enak. Dia akan dipilih 6 putra dan 4 putri. Jadi banyak nih. Ini namanya memilih. Memilih sudah seperti namanya kayak seleksi. Nah, jadi R-nya itu 5. Dia akan pilih 6 dan 4. Jadi N-nya itu 10. Berapakah pilihan yang terjadi jika? Nah, ini bersyarat. Jika A, tidak ada pembatasan. Jadi ya seleksi biasa, 6 putra dan 4 putri itu akan terpilih 5 orang. Jadi kayak tidak ada syarat-syaratnya. Mungkin nanti yang akan jadi 3 laki-laki 2 perempuan, 3 perempuan 2 laki-laki. Ya kan namanya juga tidak ada pembatasan. Lalu berikutnya, nah, kontingen harus tepat terdiri 2 putra. Ini bersyarat. Sebenarnya syaratnya ada banyak. Ada mungkin putrinya tuh harus begini, tapi saya akan ngambil yang simpel sebagai dasarnya saja, yaitu kontingen tuh harus tepat dari 2 putra. Kita akan menyelesaikan yang pertama. Nah, tidak ada pembatasan. Jadi caranya ini
kita dapatkan di sini N sama dengan 10 dari 6 putra tambah 4 putri. R-nya yang dipilih, dorang akan pilih 5 orang aja nih, 5. Nah, langsung saja kombinasi 5 dari 10 sama dengan 10 faktorial per 10 kurang 5 faktorial kali 5 faktorial sama dengan 10 faktorial per 5 faktorial kali 5 faktorial sama dengan 10 kali 9 kali 8 kali 7 kali 6 kali 5 faktorial per 5 faktorial kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Kita sederhanakan, sederhana 10 kali 9 90 bagi 3. Sabar, saya langsung saja kalkulatorkan. Kita dapatkan 252 cara. Jadi seleksinya nih banyak nih. Dong bisa pilih, mereka bisa pilih misalnya dapat di sini. Misalnya hasilnya 1 putra 4 putri. Nah, banyak nih. Jadi ada 252 cara. Maksudnya 252 pilihan. Sorry. Pilihan. Beda dengan permutasi. Jadi dia memilih. Lanjut yang kedua, kontingen harus tepat terdiri 2 putra. Nah, kalau kayak begini kasusnya, yang pertama, 1, kita harus milih 2 putra dari 6 PA. Karena harus tepat dari 2 putra. Jadi kayak mutlak. Jadi kita pilih dulu. Jadi, sebentar saya ganti dulu dia punya putih. Oke. Jadi caranya itu kita akan begini. Kombinasi 2 dari 6. Jadi kita kayak pilih laki-lakinya dulu. Karena harus tepat dari 2 putra. Jadi kayak di depannya itu yang dapat tuh harus putra. Gak boleh 3 atau 4 putra, gak boleh pembatasan. Jadi harus mutlak gitu. Jadi kita langsung saja seperti yang rumus tadi, 4 faktorial kali 2 faktorial. 6 kali 5 kali 4 faktorial. Sederhanakan 4 faktorial 2 faktorial. Sama dengan 30 bagi 2 sama dengan 15. Nah, 15 pilihan. Lalu yang kedua, kita akan memilih 3 perempuan. Kenapa kita pilih 3 perempuan? Karena slot atau kita anggap aja slot yang disediakan itu sisa 3 karena 2-nya udah untuk putra. Jadi dari 5 sudah mutlak buat putra, jadi sama dengan 3. Jadi kita cuman boleh pilih 3 perempuan dari 4 perempuan. Nah, kita langsung saja kombinasi 3 dari 4 sama dengan 4 faktorial per 4 kurang 3 1 faktorial kali 3 faktorial. Jadi sama dengan 4 kali 3 faktorial per 3 faktorial. Jadi sama dengan 4. Ini untuk pilihan putra, ini untuk pilihan putri. Dalam aturan perkalian, saya buat kotak. Dalam aturan perkalian, karena terjadi dalam satu waktu, kita kalikan 15 kali 4 sama dengan 60 pilihan. Nah, jadi begitu. Untuk materi mengenai kombinasi, kita harus gunakan aturan perkalian karena dia terjadi dalam satu waktu. Tidak mungkin kita pilih laki-lakinya hari ini, perempuannya kita pilih besok. Yaitu ya sama saja tidak akan terjadi pemilihan. Jadi bisa saja slotnya tak ambil. Jadi namanya itu kita terjadi dalam satu waktu. Cukup sekian penjelasan saya mengenai materi kombinasi, yaitu dimana kita memilih dari susunan yang ada. Saya mohon maaf jika ada kekurangan, misalnya saya penggambaran rumus yang kurang jelas atau penjelasan yang kurang jelas. Saya mohon maaf, saya ucapkan banyak terima kasih. Semoga teman-teman semua mengerti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.